Di video kali ini kita akan coba memanipulasi data dari Excel ya. Sebelumnya kita akan siapkan file Excel seperti ini. Oke, hanya 4 baris data sedikit. Oke. Pertama kita buat satu transformation baru ya. Kita cari di file input, karena file Excel tersebut sebenarnya ini adalah file XLSX ya. Jadi kita akan configure untuk file XLSX. Di sini ada Microsoft Excel input. Oke. Pertama kita akan configure ini. By default dia hanya akan tarik data XLS, kita rubah menjadi XLSX di sini. Okay. Kita akan browse. Oke. Lalu klik add. Nah, sekarang datanya ada di sini, filenya. File yang ada di selected box ini yang nanti akan ditarik oleh step Excel input. Oke. Kemudian di tab sheet ini masih ada tanda seru, kita harus isi. Kita bisa get sheet name. Nah, dia baca satu ini, double klik, lalu klik OK. Dan jangan lupa ini field ya. Oke. Dia bisa ambil semua header di row pertama. Karena di sini headernya dicentang di tab konten, jadi itu akan diambil. Di sheet ini bisa kita tentukan row keberapa dan kolom keberapa dimulai dan dihitung dari 0. Jadi ini kita akan mulai dari 0, kolom 0. Jadi data yang akan diambil adalah di kolom A row 1. Tapi karena row 1 adalah header, karena ini dicentang headernya, maka yang akan diambil data yang pertama adalah A2 ya, dari row 2 kolom A, karena row satunya menjadi header karena tadi di checklist. Oke. Jika sudah selesai, kita bisa cek dengan klik preview mau berapa banyak yang ditampilkan secara maksimal. Oke saja karena datanya sedikit. Oke. Ini yang didapat ya, kita bisa lihat. Nah, kalau kita lihat ini nomornya itu ada desimalnya, ada komanya. Oke, kita close previewnya. Kita bisa cek di field, kita bisa ganti tipe numbernya ini dengan format crash. Oke, kita bisa preview kembali. Oke, kita lihat sekarang perbedaannya, tidak ada koma lagi. Jika oke, kita klik oke. Nah, sekarang manipulasi apa yang akan kita coba kerjakan di sini adalah saya mau mengganti gender ya. Jika kita preview ini sama preview quick launch ya, gendernya ini male, female. Saya ingin ganti male-nya menjadi pria, female-nya menjadi wanita ya. Kita bisa gunakan replace in string, ada di sini, atau mungkin kita bisa langsung search replace. Oke, ini dia. Oke, sudah ada hopnya. Setelah double klik, kita buka. Oke, in stream field ini field mana yang akan kita rubah? Kita tadi akan rubah gender ya. Outstream field itu jika hasil perubahannya mau disimpan di field baru ya, tidak mengganggu field lama jadi dibiarkan as is. Tapi jika mau menimpah di field lama, outstream field ini dikosongkan aja. Ini regular expression kita tidak pakai, jadi ini no ya. Kita akan search apa? Kita akan search male dan kita akan replace male menjadi apa tadi? Menjadi pria. Oke. Nah, set empty string ini untuk mengosongkan string sih. Ini word ini apakah yang dicek searchingnya itu adalah seluruh kata dalam sel itu. Nah, kemudian kedua, semua yang berkaitan dengan kata female ya,
kita akan rubah dengan wanita. Nah, ini case sensitif kita secara default dia sebenarnya akan no. Jadi yang kita search male ataupun female, jika ada huruf besar huruf kecil itu dia tidak akan ada bedanya, ya, dianggap sama. Nah, sebenarnya posisi yang sesungguhnya ini harusnya seperti ini, female terlebih dahulu, male yang kedua. Kenapa? Mari kita buktikan ya, kita cek. Male di atas, female di bawah. Oke. Jika kita klik lalu preview, nah perhatikan di gender ini male menjadi pria, male menjadi pria, female menjadi pria, female menjadi pria. Mengapa? Karena sebenarnya replace in string ini bekerjanya sekuensial berdasarkan numbernya. Jadi setiap row pertama akan di replace field gendernya yang male menjadi pria, dan row yang sama akan dilakukan replace string juga di gender dengan female. Jadi begitu mendapatkan female ya, dia akan di replace pertama di sini. Female-nya otomatis male-nya akan diganti menjadi pria. Oke. Seperti ini solusinya ada dua ya. Kalau kita pastikan itu tidak ada space di depan atau di belakangnya, kita bisa beri tanda ini word, artinya jika semua kata dalam field gender adalah male, tidak ada depan atau belakangnya lagi, dia baru akan diganti oleh pria. Atau jika female, just female, maka akan diganti dengan wanita. Kita lihat ya. Oke, sekarang sudah lebih normal. Atau solusi kedua, kita bisa ganti posisinya ya. Jika wordnya kita buat no, kita rubah lagi, tekan Ctrl lalu kursor atas, jadi female di atas, male di bawah. Oke, begitu kita preview di replace in string, preview, klik launch, nah kan normal. Oke, sekarang data apa lagi yang mau kita rubah? Oh, saya mau rubah kab titik ini menjadi kabupaten. Bisa di step yang sama kita bisa lakukan. Ya, tadi ada di field city. Ya, ini kita tidak menggunakan regular expression. Kita rubah kab titik menjadi kabupaten. By default ini akan no. Jadi kita oke aja. Kita lihat mudah merubahnya. Oke. Selanjutnya kita akan manipulasi hal lain lagi. Contoh, saya mau namanya semua disatukan jadi satu field. Bisa, kita akan memakai step namanya concat field. Concat field ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa field ya. Saya akan gabungkan first name, lalu middle name, dan last name. Pemisahnya maksudnya adalah setiap field yang kita satukan akan diberi tanda pemisah. Karena ini nama, saya akan beri separatornya spasi. Lalu field baru setelah hasil gabung hasil concatnya namanya apa diisi di sini. Saya isi full name. String. Kita akan lihat. Kita coba preview. Perhatikan, ada field baru yang namanya full name. Ya, ini adalah gabungan dari Agus, No, dan Sugiono. Dia menjadi Agus spasi Sugiono. Ferdi dan Hasan dan Ilhamuddin menjadi Ferdi spasi Hasan spasi Ilhamuddin. Karena tadi kita pilih separatornya adalah spasi. Nah, untuk data yang di tengahnya 0, spasinya menjadi 2. Seperti di row pertama, Agus spasi Sugiono. Bagaimana caranya?
kita bisa menggunakan kembali replace in string, kita mengganti 2 space menjadi 1 space. Oke. Nah, kita bisa saja menggunakan replace in string yang baru, tapi menjadi ada 2 step sama yang sebenarnya kita bisa tukar posisinya. Jadi kita klik kanan, kita bisa delete dulu hop yang ada, ya. Lalu kita tukar menjadi seperti ini. Nah, oke, kita akan tambahkan di sini pada field baru yaitu full name, kita akan cari double space dan akan diganti menjadi single space. Oke. Oke. Kita bisa cek di sini, kita preview. Loh. Sekarang hanya ada 1 space. Oke. Kalau kita preview di lokasi sebelumnya, ya, di sini ini masih double space. Loh. Bagus Sugiono. Ini ada 2 space, 1 2, 1 2. Oke. Nah, dalam menentukan alur kita harus pintar-pintar yang mana step yang dijalankan terlebih dahulu, yang mana kemudian. Seperti tadi, jangan sampai pada kondisi ini kita menggunakan 2 replace string, ya, karena kita salah menyimpan urutan stepnya. Seperti itu. Ini nanti dioptimalisasi seperti ini sih. Oke. Kemudian setelah ini kita tidak memerlukan beberapa field sebenarnya. Seperti contoh, first name, middle name, dan last name kita sudah gabung menjadi full name. Saya mau posisi full name-nya kembali ke depan tanpa first name, middle name, dan last name. Ini yang akan sering kita gunakan ke depan. Satu step namanya select value, ya. Select value ini fungsinya untuk memilih, ya, step mana saja yang akan kita gunakan dan yang mana saja akan kita buang, dan posisinya bisa dirubah posisi dari field-fieldnya. Nah, di select after ini kita bisa buang yang tidak kita perlukan dengan klik kanan, delete, ya, atau klik saja lalu delete seperti ini. Lalu kita bisa naikkan full name dan tekan Ctrl, lalu sambil menekan Ctrl tekan panah ke atas seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai bisa dilepaskan, klik OK. Oke. Kita bisa lihat preview. Nah, ini sampel kecil untuk memanipulasi data dari Excel, ya. Kemudian selanjutnya kita akan simpan filenya dalam bentuk CSV atau mungkin Excel. Oke, kita bisa cari di output, ada text file output. Oke, karena sebenarnya CSV itu pada dasarnya hanyalah text file, ya. Text file kita bisa browse, simpan di sini, output, sampel output, kita beri nama sampel output. Oke. Nah, penting di sini sebenarnya extension kita bisa buang karena extensionnya akan digunakan yang ini, ya. Kita bisa show file name kalau tidak pasti ini nanti yang akan disimpan di sini. Oke. Jangan lupa ini yang harus diisi field, get field sini. Oke. Ini tidak boleh 0 karena kalau 0 nanti bisa kosong. Length ini fungsinya untuk membatasi jumlah digit dari string. Nggak ada berapa digit. Kalau 0 berarti nanti nggak ada digit. Jadi ini kita delete. Lalu oke. Kita bisa preview sebelumnya. Oke. Seperti ini. Lalu kemudian kita saya mau ada 2 file output. Satu lagi adalah Excel, ya. Excel output seperti ini, main output step. Kemudian akan ada pertanyaan mau distribute atau copy, karena ini mau mengeluarkan data yang sama, jadi copy. Kita configure stepnya, double klik, lalu pilih di mana. Ini kita beri nama yang sama, sample output.
ini XLS, kita buang. Di sini ada beberapa, kita pakai header, ini ada beberapa yang bisa di custom, tapi kita akan biarkan ini default ya, seperti ini dulu. Fieldnya kita harus ambil semua, atau terserah mau yang ada yang dibuang boleh, tapi case di sini kali ini kita butuh semuanya. Lalu klik OK ya. Jika sudah, kita kita simpan dulu. Kita beri nama sampel 1, save. Oke. Extension dari transformation ini .ktr. Kalian bisa buka sih dengan Word editor ya, seperti Notepad. Nanti hasilnya seperti XML, dia punya tag-tag seperti itu. Kalau mau di running, kita tinggal running. Sebelum kita running, kita pastikan hanya ada file KTR-nya, yaitu file transformation-nya. Nah, ini ada sampel output yang kita coba cek menggunakan Notepad. Sudah ada, karena tadi sudah di preview. Tes delete dulu ya, kita delete, lalu kita running. Oke, tidak ada masalah, hijau semua, tidak ada error. Lalu kita lihat kembali, ada dua file, satu CSV, satu adalah Excel ya. Kita lihat. Oke, Agus Sugiono, satu spasi. Oke, separatornya titik koma. Nah, dan Excel outputnya kita akan buka. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini karena ini Excelnya sih yang membuat koma. Ups, kita bisa, kalau kita lihat ini hasilnya ya, dari sebelumnya adalah ini. Oke, perhatikan, kita sudah rubah beberapa hal ya. Nama menjadi digabung semua, full name, lalu gender kita ganti, city ada yang diganti, titik menjadi kabupaten. Oke, lalu nah, kembali kita ke file CSV. Jika kita lihat tadi kita menggunakan separator titik koma, itu bisa dirubah di sini, disesuaikan ya kebutuhan. Biasanya titik koma atau koma seperti itu. Bisa kalau kita ganti dengan koma ya. Oke, kita tidak bisa running transformation jika salah satu file outputnya terbuka, karena file output Excelnya masih terbuka ya. Jika kita running saat ini akan error. Dia akan save karena tadi ada perubahan di output yang CSV. Oke, lihat ada error di sini. Kenapa? Karena filenya sedang kita buka. Jadi untuk menjalankan itu kita close dulu, save apa. Sekarang kita running kembali. Oke, sudah ada. Kita coba cek apakah sudah berubah separatornya. Ya, sekarang separatornya menjadi koma ya, dan file Excel tetap seperti ini. Oke. Nah, jadi sangat mudah sekali memanipulasi data dengan Kettle ya. Ada banyak tools yang bisa kita gunakan. Ini hanya contoh mudah saja. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih.